Memang sulit untuk menemukan teman hari ini. Di dunia yang penuh dengan kepalsuan dan sulit untuk membedakan mana yang asli mana yang bukan. Seolah-olah orang telah kehilangan seni membangun hubungan yang otentik. Ini banyak berkaitan dengan munculnya media sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Orang-orang terlalu sibuk menjalani kehidupan online mereka yang sempurna. Kita semua pernah mengira seseorang adalah teman sejati, tetapi ternyata mereka adalah teman palsu, atau bukan tipe orang yang Anda kira. Persahabatan adalah sebuah konsep yang telah ada selama ribuan tahun dan masih relevan hingga saat ini. Tapi persahabatan sejati menjadi semakin langka di masyarakat saat ini. Jadi apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dalam budaya kita yang menyebabkan persahabatan sejati memudar? Alasan untuk perubahan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Mari kita temukan 5 di antaranya. 1. Orang lupa cara berkomunikasi tatap muka. Ini kenyataan yang menyedihkan. Tapi itu benar. Banyak orang tidak lagi tahu bagaimana berkomunikasi tatap muka. Kita hidup di dunia yang semakin virtual, di mana orang menghabiskan lebih banyak waktu di ponsel mereka daripada berinteraksi dengan orang lain di kehidupan nyata. Dulu, kita biasa bertemu dengan orang lain secara berkelompok, tetapi sekarang media sosial telah menjadi alat utama untuk bersosialisasi, terutama di kalangan generasi muda. Ini menyebabkan kurangnya keterampilan interpersonal yang mempengaruhi kemampuan untuk membentuk persahabatan yang nyata. Meskipun media sosial sangat bagus untuk berbagi informasi, tetap berhubungan dengan teman, itu tidak dapat menggantikan interaksi sosial yang sebenarnya. Dan mudah untuk berasumsi bahwa seseorang memiliki banyak teman karena mereka memposting banyak foto atau komentar setiap hari. Tetapi secara pribadi, mereka mungkin merasa sulit untuk melakukan percakapan. 2. Teknologi modern telah mengubah cara kita memandang persahabatan. Saat ini, jika orang-orang ada di akun media sosial kita atau berbagi minat dengan kita cenderung menganggap mereka sebagai teman. Tapi itu biasanya tidak cukup untuk mempertahankan koneksi yang langgeng. Koneksi online kita bisa jadi terlalu jauh dan impersonal untuk benar-benar bermakna. Sementara media sosial memungkinkan kita untuk mengobrol dengan orang-orang di seluruh dunia dan memberitahu kita apa yang mereka lakukan, seringkali hal itu menghalangi kita untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama secara teratur, sehingga sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk membangun koneksi yang lebih dalam. 3. Masyarakat saat ini tampaknya telah kehilangan rasa loyalitasnya. Internet telah menyatukan kita, tetapi juga tampaknya telah memisahkan kita. Kesetiaan adalah sesuatu yang tidak lagi dihargai oleh banyak orang. Kata persahabatan telah diganti dengan mengikuti jejaring sosial. Kualitas dan kedalaman persahabatan jarang dihargai seperti dulu. Banyak orang sekarang bahkan berhenti mencoba mencari teman sejati, karena sangat mudahnya untuk terhubung dengan orang asing secara online. Akibatnya, banyak pertemanan menjadi alat. Mereka hanya dianggap sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu, status, misalnya. 4. Kita hidup dalam budaya berbasis kinerja. Orang-orang saat ini lebih kompetitif dan sadar status. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa kita hampir 2 kali lebih mungkin membandingkan diri kita dengan orang lain hari ini daripada 30 tahun yang lalu. Sayangnya, tingkat perbandingan yang lebih tinggi ini sering membawa kita ke jalan yang menempatkan hasil di atas segalanya, termasuk koneksi. Ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa kita sekarang hidup di era informasi di mana akses kita ke pengetahuan, orang, dan peluang tidak terbatas. Internet memberi kita banyak pilihan untuk peningkatan diri melalui pendidikan dan jalur karir yang tidak tersedia sebelumnya. Tetapi itu juga membuat banyak orang percaya bahwa identitas mereka ditentukan oleh jabatan atau profil media sosial mereka. Ketimpangan, persaingan, dan obsesi terhadap identitas membuat persahabatan sejati menjadi lebih sulit. 5. Gaya hidup yang semakin sibuk dan menuntut. Lihat bagaimana budaya kita merayakan ide kreatifnya. Banyak
Banyak acara TV, film dan media sosial tentang betapa kerennya seseorang diliput semua kehidupan pribadinya. Mereka berlomba untuk membuktikan siapa yang memiliki pekerjaan paling penting dan jadwal yang padat. Ini berarti orang menghabiskan lebih sedikit waktu dalam hubungan, baik dengan teman atau orang yang dicintainya. Akibatnya, mereka mungkin mendapati diri mereka menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada yang dibayangkan. Beberapa orang begitu fokus pada hal ini sehingga mereka lupa tentang pentingnya punya teman sejati. Fakta yang menyedihkan adalah bahwa persahabatan sejati menjadi semakin langka. Tetapi ada hal-hal yang dapat kita semua lakukan untuk membantu mengubah tren ini. Kita bisa mulai dengan melangkah keluar dari zona nyaman kita, berusaha bertemu orang baru dan berhubungan kembali dengan orang lama, meluangkan waktu dari kesibukan kita untuk terlibat dalam komunikasi yang berkualitas dengan orang-orang di sekitar kita, dan lebih menekankan pada loyalitas.